Selamat pagi, siang, dan malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar? Satu minggu sudah berlalu dan kita sudah memasuki minggu Advent yang ketiga. Semoga dalam masa Advent ini Anda semua semakin terberkati dan semakin antusias untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus, yaitu pada tanggal 25. Dan semoga di masa pandemi ini tetap dikuatkan dan diberikan kesehatan. Pada minggu kali ini kita akan membahas atau bersharing tentang pertemuan Advent yang ketiga, yaitu keluarga sebagai Ecclesia Domestica, gereja terkecil, di mana kita nanti akan melihat dari dokumen Amoris Laetitia, di mana tahun 2021 sampai tahun 2022 adalah tahun keluarga yang diambil dari Amoris Laetitia. Minggu Advent ketiga ini juga minggu sukacita, di mana lilinnya berwarna pink itu dinyalakan karena akan ada sukacita akan kedatangan Yesus Kristus. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai 18. Tetapi pada minggu ini, pada kali ini di video ini saya tidak memberikan bacaan kitab suci, tapi saya memberikan video agar tidak terlalu bosan mendengarkan suara saya. Nanti saya akan memberikan video menggantikan bacaan dari Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai 18. Tapi isinya sama karena yang saya akan tidak membaca, tapi kita melihat film tentang Yesus Kristus yang diambil juga dari Injil Lukas. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati kita akan memasuki pertemuan Advent yang ketiga. Tapi sebelumnya saya memberikan pengantar. Ya, pertemuan Advent ketiga ini umat diajak semakin menyadari betapa keluarga-keluarga Katolik mempunyai panggilan yang tak terelakkan sebagai gereja mini atau gereja rumah tangga, gereja awal akan perkembangan iman anak. Umat diajak menyadari kembali bahwa dirinya mempunyai panggilan Tritugas Kristus atau 3 tugas Kristus, yaitu keluarga harus dapat menjadi imam, nabi dan raja bagi anak dan anggotanya. Umat diajak untuk mempersiapkan nuansa Natal dari perspektif Amoris Laetitia mengenai pentingnya dedikasi kepada pendidikan anak dari pembentukan etika mereka, kedisiplinan dan penerusan iman. Tujuan dari pertemuan ini adalah umat menyadari pentingnya keluarga sebagai pusat bertumbuhnya kedewasaan iman dan pribadi secara utuh, hingga menjadikannya sebagai gereja mini, gereja awal akan pertumbuhan iman anak. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, kita doa pembuka. Mari kita siapkan hati kita. Allah Bapa Maha Rahim, kami bersyukur kehadirat-Mu karena melalui masa penantian Advent ketiga ini Engkau ajak untuk menjadikan keluarga kami sebagai gereja mini, gereja rumah tangga. Kami menyadari bahwa di tengah pandemi ini seringkali kami kesulitan untuk menjadikan keluarga sebagai tempat pendidikan dan pembentukan etika anak-anak kami, bahkan juga kesulitan dalam upaya penerusan iman. Semoga melalui pertemuan ini Engkau menyadarkan kami betapa pentingnya keluarga sebagai gereja mini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersatu bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Penyalaan lilin corona. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa penyalaan lilin corona. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu,
agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami, para hamba-Mu yang merindukan Putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran Putra-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami. Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, demikianlah kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi keluarga yang tangguh, bersukacita, dan berbuah dalam kasih, serta bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera dan bermartabat demi terwujudnya kehadiran kerajaan Allah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Menengok dokumen Amoris Laetitia. Sekali lagi saya mengingatkan, di mana tahun 2021 sampai tahun 2022 adalah tahun Amoris Laetitia Family atau tahun keluarga. Ya, semua dimulai dari keluarga atau Ecclesia Domestica. Nah, kita akan melihat ringkasan dari dokumen Amoris Laetitia, artikel 260, 270, 276, dan 290. Keluarga harus menjadi tempat dukungan, pendampingan, dan bimbingan, meskipun harus memikirkan kembali metode-metodenya dan menemukan sumber-sumber daya baru. Jadi, keluarga harus menjadi dukungan atau bimbingan bagi anak-anaknya. Di masa pandemi ini, pasti sekolah sudah mulai berkurang untuk pendidikan iman, pendidikan di sekolah. Dan keluarga harus menjadi benteng terakhir dari pendidikan itu. Bahkan keluarga pun harus menjadi tempat pertama akan pendidikan iman, moral, dan etika anak. Orang tua perlu mempertimbangkan apa yang mereka ingin beberkan atau ajarkan kepada anak-anaknya. Itulah sebabnya orang tua harus memperhatikan siapa yang bertanggung jawab terhadap waktu luang dan hiburan bagi mereka, siapa yang memasuki ruangan mereka melalui televisi dan peralatan elektronik, dan pada siapa mereka mempercayakan anak-anaknya untuk membimbing mereka di waktu senggang mereka. Jadi orang tua memiliki tanggung jawab apa yang harus dilakukan untuk anak-anaknya, memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, memberikan waktu luang, memberikan hati pada anaknya di masa-masa bekerja, di sisi waktu liburan bekerja, memberikan waktu luang, mengagendakan hiburan bagi mereka, memberikan tayangan televisi yang mendidik, peralatan elektronik yang mendidik, dan orang tua wajib menyerahkan anaknya jika tidak mampu dalam mendidik karena pekerjaan, harus mencari sekolah yang bisa membimbing mereka. Apapun dalam waktu senggang harus mencari seorang asisten rumah tangga yang bertanggung jawab pula untuk mendidik iman moral anak mereka. Yang kedua, keluarga merupakan sekolah pertama nilai-nilai kemanusiaan. Ya, jangan berpikir bahwa sekolah adalah sekolah pertama. Sekolah pertama adalah keluarga di mana anak dilahirkan dari rahim ibu. Setelah itu, anak mendapatkan pendidikan dari keluarganya, dari ayah dan ibu, dari nenek, kakek, atau siapapun yang ada dalam rumah tersebut. Karena yang pertama mendidik anak dalam hal iman, moral, dan etika, dan nilai-nilai kemanusiaan adalah keluarga. Maka jika anak-anaknya kurang baik dalam hal bergaul, jangan salahkan anak. Bagaimana pendidikan di keluarganya. Nah, di mana dipelajari penggunaan kebebasan dengan baik, sejumlah kecenderungan tertentu berkembang pada anak-anak yang menjadi begitu dalam berakar sehingga kecenderungan tersebut menetap sepanjang hidup, entah sebagai ketertarikan terhadap nilai-nilai tertentu atau penolakan spontan terhadap cara berperilaku tertentu. Itu semua kembali pada didikan orang tua dan keluarga. Yang ketiga, keluarga merupakan ajang utama bersosialisasi, karena disinilah kita pertama kali belajar berelasi dengan orang lain, mendengarkan dan berbagi, mendukung dan menghargai, saling tolong menolong, dan hidup bersama-sama.
Tugas mendidik adalah membangkitkan perasaan di dunia dan masyarakat sebagai suasana keluarga. Itu adalah pendidikan untuk mengetahui bagaimana tinggal di luar batas rumahnya sendiri. Maka keluarga adalah tempat utama bersosialisasi satu sama lain, antara anak dan orang tua, antara anak dan ayah, ibu, kakek. Kita bersosialisasi di mana awalnya di keluarga, diajarkan bagaimana berbicara yang baik, bagaimana bertutur kata yang baik, bertingkah laku yang baik, akan pengajaran etika dimanapun kita tinggal. Itu semua dari keluarga. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, itu semua berasal dari keluarga. Yang keempat, keluarga dengan demikian merupakan agen kegiatan pastoral, khususnya mulai pewartaan Injil dan warisannya berupa berbagai bentuk kesaksian, antara lain solidaritas dengan kaum miskin, keterbukaan terhadap beragam orang, perlindungan terhadap ciptaan, solidaritas moral dan material dengan keluarga-keluarga lain, terutama mereka yang paling membutuhkan, komitmen akan memajukan kebaikan bersama, dan juga mulai transformasi struktur sosial yang tidak adil, dimulai dari wilayah di mana keluarga itu tinggal dan mempraktikkan karya belas kasih jasmani dan rohani. Jadi keluarga adalah tempat yang adalah agen kegiatan pastoral, di mana sebagai orang Katolik kita harus peduli terhadap kaum yang miskin, kaum yang telantar, di mana orang tua mengajarkan harus mau berbagi dengan sesama yang membutuhkan, tidak menjadi pribadi yang pelit atau awal, dan kita harus memiliki solidaritas moral dan material yang tinggi sebagai contoh keluarga Katolik yang mengikuti teladan Kristus, yang harus mau mengorbankan sebagian hartanya untuk membantu sesama. Nah, itu Bapak Ibu Saudara sekalian dari dokumen Amoris Laetitia. Kita lanjutkan dengan pertanyaan pendalaman. Pertanyaan pertama, berdasarkan beberapa kutipan dokumen Amoris Laetitia, apa yang menarik dan menginspirasi Anda? Dari 4 pembahasan tadi ya, Pak, intinya kira-kira apa? Bisa diceritakan dengan keluarga, saling tanya ke ayah atau ke ibu atau ke nenek kakek. Bisa juga sebagai bahan diskusi dalam keluarga di waktu luang, sebelum tidur, pada mungkin waktu setelah makan malam bisa bercerita. Kira-kira apa dokumen Amoris Laetitia itu, dan kira-kira yang menarik, menginspirasi apa ya, yang cocok dengan keluarga atau peristiwa-peristiwa dalam keluarga. Yang kedua, bagaimana pengalaman di dalam keluarga Anda masing-masing untuk menjadikan visi ideal keluarga sebagai gereja mini, gereja rumah tangga. Bagikanlah dan ceritakanlah pengalaman Anda dengan keluarga Anda. Kira-kira apa ya, sebagai seorang ayah pasti harus memiliki visi yang ideal bagi keluarganya. Karena seorang ayah itu membawa keluarganya itu ke jalan yang baik dan benar. Dan pasti untuk menuju jalan yang baik dan benar itu tidak semudah yang dibayangkan. Maka harus ada visi dan misi yang ideal untuk keluarga tersebut. Bagaimana membangun keluarga yang baik, bagaimana membangun gereja yang baik untuk keluarganya, terutama untuk anak-anaknya. Silahkan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa dibagikan dan diceritakan dengan sanak keluarga yang ada dalam satu rumah. Kita nonton film Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Filmnya diambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 10-18. Ini adalah film potongan yang sudah saya potong, yang sudah saya persiapkan. Mungkin Anda sudah pernah melihat ini, tapi ini kita melihat lagi sebagai bahan perenungan kita.
Baik Bapak Ibu, filmnya sangat singkat sekali karena bacaannya juga singkat. Baik, kita lanjutkan dengan renungan dan simpul. Dalam bacaan Injil untuk minggu Advent ketiga ini tentang Yohanes Pembaptis yang memberi kita sudut pandang lain tentang mempersiapkan kedatangan Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis ditanya oleh orang banyak yang mau dibaptis, apa yang harus kita lakukan? Ia menyuruh berbagi jubah dan makanan mereka. Yang memiliki dua pakaian, ya satu diberikan pada orang yang tidak punya pakaian, ya. Yang memiliki makanan banyak silahkan berbagi untuk mereka yang tidak punya makan. Kemudian ia menyuruh petugas pajak berhenti mengumpulkan lebih. Jangan menarik pajak lebih, tapi ya sewajarnya saja dari yang ditentukan. Setelah itu ia pun juga menyuruh para prajurit berhenti menjadi pemeras yang harus puas dengan gaji yang ada. Cukupkanlah dengan gajimu dimanapun Anda berada. Jika Anda jualan terutama, ya cukupkanlah dengan pendapatanmu, jangan menambah atau meninggikan harga. Ataupun dalam pekerjaan hal-hal yang lain, ya berusaha untuk belajar tidak menjadi markup dalam hal anggaran atau pengeluaran begitu. Tetap cukupkanlah dengan gaji yang sudah diberikan setiap 1 bulan sekali. Melalui tindakan dan kata-katanya, Yohanes Pembaptis memberi tahu kita tentang mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan pertobatan yang radikal, yang mengakar. Natal itu adalah tentang memberi dan berbagi, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Natal juga tentang pertobatan yang mengubah cara hidup kita menjadi lebih baik. Itu sebabnya ia berkata kepada petugas pajak dan para tentara, hentikan pemerasanmu dan puaslah dengan upahmu. Jadi kita diajak selama masa Advent ini maupun tidak masa Advent, ya dari biasa kita harus mau memberi dan berbagi. Jika kita mulai memiliki kelebihan makan, ya berbagilah dengan cuma-cuma, tidak menjual. Jika kita mempunyai makanan yang beli berlebih, ya berbagilah. Dan segala sesuatu itu dibarengi dengan pertobatan yang mengubah. Pertobatan dari hidup yang kurang baik menjadi hidup yang baik, hidup yang kurang berkenan di hadapan Allah menjadi hidup yang berkenan di hadapan Allah. Dan dari kita berubah, di sekeliling kita akan berubah. Harapannya begitu, ya. Kita memiliki dampak bagi orang lain. Perubahan positif kita juga membawa dampak positif bagi kehidupan orang lain. Yang ketiga, di masa Advent ketika ini kita diajak melalui dokumen Amoris Laetitia menyadari pertobatan untuk menjadikan kembali keluarga kita sebagai rumah pengudusan imam, pendidikan iman dan moral nabi, perlindungan dan pamomong raja bagi anak-anak serta seluruh keluarga. Seperti dalam perspektif Yohanes Pembaptis dengan pertobatan radikal menjadikan keluarga kita sebagai gereja mini, gereja rumah tangga. Nah, di masa Advent ini kita diajak untuk melihat kembali Tritugas Kristus, yaitu menjadi seorang imam, menjadi seorang nabi dan seorang raja. Imam adalah keluarga yang menguduskan, dan nabi mewartakan tentang iman kita, dan raja menjadi seorang pemimpin dalam keluarga. Siapapun bisa menjadi pemimpin, tidak hanya seorang ayah, tidak hanya seorang laki-laki, seorang wanita pun juga bisa menjadi pemimpin. Di mana kita dibarengi dengan pertobatan yang mengakar atau radikal yang menjadikan keluarga kita sebagai gereja mini atau gereja rumah tangga yang dapat menjadi contoh bagi gereja rumah tangga yang lain. Dan kita belajar dari keluarga Nazaret. Paulus juga mengajak semua anggota keluarga untuk menjalani kehidupan Kristiani yang dijiwai cinta kasih, keharmonisan keluarga dan pendidikan anak-anak. Ya, itu adalah pesan dari Paulus. Paulus mengajak kita semua anggota keluarga menjalani hidup Kristiani yang dijiwai dengan cinta kasih, tidak dengan keterpaksaan, tapi dengan hati
yang penuh cinta kasih. Pengendapan, ajakan untuk meresapkan secara batin bagaimana arti kedatangan Kristus bagi hidup keluarga kita semua. Apakah kita mampu menjadikan keluarga kita sebagai pusat pembinaan dan pendewasaan? Mampukan kita membangun keluarga kita dalam tri tugas Kristus menjadi pendidik atau nabi, pelindung atau raja, dan pengudusan atau imam dalam keseharian hidup kita? Kira-kira bagaimana ya Bapak Ibu? Mampu nggak kita? Pasti mampu jika kita memiliki keinginan dalam hati kita dan kita mengandalkan Tuhan dalam usaha-usaha baik kita. Pastilah kita mampu, dan ini bisa kita sharingkan pada keluarga kita, kepada anak kita, orang-orang di keluarga kita, untuk saling mendukung satu sama lain dengan visi yang sudah dibuat, dan semoga keluarga dapat mewartakan, dapat menjadikan keluarga Nazaret dengan tri tugas Kristus, yaitu menjadi seorang pendidik, menjadi seorang pelindung, atau menjadi seorang pengudusannya. Agar apa? Semuanya dilakukan demi kemuliaan Allah yang lebih besar, dan semakin kita dapat mewartakan Injil atau kabar sukacita tentang Yesus Juru Selamat kita. Nah, ajakan untuk membangun niat. Di masa pandemi ini, marilah kita sebagai keluarga senantiasa memupuk rasa pengampunan dan saling menyadari kerapuan emosional kita. Marilah dalam keluarga kita senantiasa memanfaatkan kualitas hidup bersama sebagai sebuah keluarga. Mari kita memupuk dan memperkuat saat-saat doa dalam keluarga. Mari kita memupuk tanggung jawab kesabaran dan harapan dalam keluarga. Jadi niat-niat yang harus kita lakukan, kita tulis dalam kertas, kita catat. Kira-kira dalam 1 minggu ini saya mau ngapain nih ya? Sesuai dengan Ecclesia Domestica dengan tema Minggu Advent yang ketiga. Baik. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sudah di penghujung pertemuan kita Saracen Advent yang ketiga, sudah memasuki doa penutup. Mari kita siapkan hati kita memohon berkat Tuhan. Semoga apa yang kita lakukan ini berguna bagi kita dan keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Agung dan Pengampun, saat ini kami percaya Engkau berjalan bersama kami di tengah pandemi yang masih mendera ini, dengan memberikan kesadaran pertobatan untuk menjadikan kembali keluarga kami sebagai rumah pendidikan atau nabi, perlindungan atau raja, dan pengudusan atau imam bagi anak-anak kami. Semoga melalui pertemuan ini kami keluarga-keluarga semakin memampukan gereja rumah tangga sekaligus menjadi ragi evangelisasi di masyarakat kami. Mengangkat doa ini kepadamu Bapa, dan percaya pada belas kasihan-Mu yang tak terbatas. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Semoga usaha-usaha kami ini, usaha-usaha kita, jerih payah kita untuk mempersiapkan hati kita akan kedatangan Yesus Kristus selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara sekalian. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas atensinya ya, atas segala sesuatu yang sudah boleh saya terima dan boleh saya rasakan selama 3 minggu ini sampai minggu Advent ketiga. Sudah mendengarkan saya, melihat video saya di YouTube, dan atas dukungannya, like dan subscribe-nya, sampai terima kasih atas segalanya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, jika ada kelebihan itu bukan dari saya tapi dari Tuhan. Berpesan saya semakin bersukacita menyongsong kedatangan Yesus Kristus pada peristiwa Natal besok, dan semoga kita selalu makin siap akan pertobatan kita untuk menyiapkan kita akan kedatangan atau kehadiran Yesus Kristus ke dunia ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan berkah dalam